Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam. Salam. Selamat pagi, Profesor. Ya, ini Mika Ya, Pak. Minitari ya, Miniari. Mika Miniarti, Prof. Oh, Mika Miniarti. Ya. Ya, Pak Eka dulu. Oh ya, makasih Prof. Ibu Mika Miniarti, Ibu Siap, Pak. apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, sehat, Pak. Oke, di ujian kompor ini ada beberapa hal mungkin yang akan saya tanyakan sehubungan dengan pembelajaran ya, Siap, Pak. yang sudah Ibu lakukan ya, sebelum ke tahap-tahap berikutnya. Ada beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi masalah. Sudah jelas kalau mengidentifikasi masalah berarti ada permasalahan ya, Siap. masalah besar di situ atau masalah primer di situ. Kira-kira yang akan Ibu sampaikan itu ya, apa yang menjadi masalah besarnya sehingga Ibu tertarik untuk mengangkat ini? Ya, Pak. Berkaitan dengan yang saya upload itu ya, Pak ya. Kebetulan saya di sini anak-anak itu belum mampu dalam melakukan gerak di itu ke materi kebugaran jasmani, khususnya di kekuatan, Pak ya, untuk materi push up dan sit up. Oke, itu masalah utamanya itu rendahnya. Ya, rendahnya Nah, kemampuan ya, Pak. oke. Gerak. Apa saja yang sudah Ibu lakukan ya? Sudah jelas masalah utamanya sudah jelas. Nah, sekarang pasti Ibu melakukan identifikasi masalah Ya, atau penyebab masalahnya. Kira-kira identifikasinya tadi masalah utamanya itu. Selain masalah itu kan pasti ada masalah sekunder ya, masalah yang dianggap ya ikut berkontribusi di sini ya. Saya mengatakannya masalah sekunder gitu. Kira-kira apa saja yang sudah Ibu identifikasi masalah? selain gerak, Pak ya, dari anak tuh motivasinya kurang juga. Terus kadang kalau anak perempuan itu malu juga gitu, Pak, untuk menyampaikan gitu. Terus juga motivasi mungkin cara saya juga mungkin ya kurang itu, buat anak itu aktif gitu ya, mungkin yang dulu. Jadi ya pada saat ini yang saya berikan solusi, bukan berikan solusi sebenarnya, apa yang ingin saya sampaikan ke anak nanti dari ya, medianya yang saya agak lebih anak lebih tertarik gitu. Ya, itu kan Ibu menjustis sendiri ya. Kalau Ibu ada masalah dalam hal pembelajaran, maka selain Ibu menjustis itu sendiri juga ada eksplorasi ya, literasi atau kajian-kajian. Nah, dari kajian-kajian itu ya, selain tadi kajian literatur juga ada kajian-kajian dalam wawancara ya dengan teman sejawat, dengan ahli atau dengan kepala sekolah, bisa juga wawancara dengan orang tua ya. Nah, kira-kira dari bisa Ibu simpulkan dari penyebab masalah itu kan Ibu harus menentukan nih ya, kira-kira masalah utamanya apa nih? Mungkin dari medianya, Pak, dari jadi karena anak itu kan dari alatnya juga mungkin ya. Tapi kalau khusus kebugaran jasmani pikir saya untuk alatnya itu untuk prakteknya gitu, Pak ya, cukup matras dan alat pendukungnya seperti sekuat gitu. Tapi mungkin saya lebih ke ini, Pak, lebih ke medianya, Pak. Jadi kalau anak kurang menarik begitu kan, Pak, jadi anak kurang tertarik juga, kayak misalnya dia seperti ya sebelum ke lapangan kan harus di dalam kelas juga, itu kan Pak untuk pengetahuan anak mengenai gerak tersebut. Jadi eksplorasi penentuan solusi itu kan berdasarkan penentuan penyebab masalah. Nah, Ibu sudah menuangkan ya, penyebab masalahnya apa. Maka dieksplorasi ya dengan kajian-kajian tadi, wawancara ya, dengan literatur hasil riset ataupun hasil penelitian-penelitian. Maka Ibu langsung akan menentukan solusi ya. Karena masalah itu
ada beberapa faktor ya, misalnya faktor dari guru ya, faktor dari siswa ya, terus faktor dari sekolah atau faktor dari orang tua, mau banyak faktor ya, tetapi secara garis besar kan 3 faktor besar di situ ya. Nah, jadi tidak hanya guru saja, kalau saya melihat dari dari identifikasi di LKLK semuanya menyalahkan guru semua, seolah-olah guru ini nggak benar gitu kan. Nah, tanpa melihat ya kondisi siswanya seperti apa, terus kebijakan sekolahnya seperti apa. Nah, ini juga penting. Maka dari sekian solusi yang Ibu eksplorasi kan harus ada ya, menentukan solusinya apa. Nah, tadi ada hubungannya dengan motivasi, terus dengan maka banyak hal di sini. Kira-kira penentuan solusi di akhir itu apa yang Ibu akan terapkan nanti dalam proses pembelajaran ini? Jadi kan di sini identifikasi masalah anak kan tentang jaraknya Pak ya. Jadi untuk paling tidak untuk memotivasi siswa, saya tuh membuat pendekatan kayak permainan begitu Pak, permainan. Jadi untuk anak sebelum melakukan gerak contohnya push up, jadi anak di situ melakukan permainan seperti tahap pertama itu pemanasan untuk gerak gitu Pak. Permainan contohnya kalau push up tuh kayak itu lomba gerobak dorong begitu. Karena lebih kalau push up kan lebih ke tangan gitu Pak ya, terus kakinya lurus. Jadi menurut saya permainan gerobak dorong itu bisa anak paling tidak menghibur dia selain bermain, anak juga melakukan secara tidak langsung gerakan tersebut begitu. Begitu Pak. Jadi untuk penentuan solusinya dari model pembelajarannya menggunakan apa? Modelnya saya menggunakan PBL Pak, Problem Based Learning. PBL, Iya. Problem Based Learning. Iya. Nah, kira-kira di mana letak PBL-nya di dalam perangkat pembelajaran Ibu itu? Dari mungkin kemampuan siswa tadi belum mampu Pak untuk melakukan gerak itu push up dan sit up. Kemampuan siswa dalam melakukan gerak push up dan sit up mungkin itu. Jadi itu permasalahannya dari PBL. Jadi anak nanti pada saat untuk melakukan gerakan tersebut paling tidak mengidentifikasi gerakan tersebut yang setelah saya tampilkan sebelumnya video cara melakukan push up yang benar begitu. Nah, terus dengan apa tuh media ajar modul ajar begitu Pak. Nah, coba Ibu Mika jelaskan sintak PBL dalam kegiatan inti dalam pembelajaran yang Ibu angkat nih. Ya, dari awal mungkin pendahuluannya anak-anak itu ketika saya memberikan salam dan itu berdoa terus memotivasi siswa. Yang kedua nanti anak melihat penayangan video yang sudah saya tampilkan, contoh mungkin dari PPT begitu. Setelah PPT anak-anak melihat video pembelajaran tentang push up begitu Pak caranya. Setelah itu anak melakukan turun ke lapangan seperti pemanasan begitu yang tentunya dipimpin oleh anak tersebut. Jadi saya menunjuk salah satu anak untuk memimpin pemanasan begitu Pak. Nah, terus melakukan saya tuh melakukan ice breaking kayak pemberi semangat gitu Pak, kayak tepuk semangat atau tepuk yang lain gitu untuk memberikan motivasi paling tidak Pak ya. Nah, terus pada saat melakukan gerakan tersebut anak-anak mengidentifikasi gitu Pak, karena sebelumnya udah dibagi kelompok gitu Pak. Jadi anak menganalisis gerakan dari yang ditampilkan begitu. Nah, jadi Ibu udah paham ya sintak-sintak dalam PBL ya, karena ketika Ibu sudah menentukan model pembelajaran ya atau pendekatan atau metode, Ibu harus memahami dulu sintak-sintaknya ya, garis besarnya, karena nanti silakan nanti Ibu Mika kembangkan sendiri ya sesuai dengan kemampuan Ibu Mika. Maka di dalam rancangan aksi dan rencana evaluasi pasti ya setiap pembelajaran itu harus ada di situ. Nah, untuk evaluasi ya yang Ibu lakukan, apakah 3 ranah ini afektif, kognitif atau psikomotor, apakah hanya psikomotor saja yang Ibu lakukan?
ketiga-tiganya Pak, ketiga-tiganya dari afektif. Pada saat keberlangsungan pembelajaran saya melihat anak dari sesi negatifnya maupun positifnya. Dalam arti sesi negatif itu kayak mengganggu temannya atau tidak serius dalam kegiatan pembelajaran, begitu Pak, akan saya tulis di situ. Terus kalau untuk positifnya mungkin bertanggung jawab atau disiplin, begitu Pak. Kalau untuk kognitifnya, anak-anak dari yang mengidentifikasi tadi saya memberikan lembar LKPJ juga per kelompok dan melakukan ini pertanyaan. Saya tuh menggunakan kuis Pak, kuis di ada linknya, kuis namanya. Nah, di situ anak melakukan pengisian LKPD sesuai dengan link yang saya bagikan nanti. Terus untuk psikomotornya saya mengidentifikasi gerakan anak tersebut dari psikomotor, begitu Pak. Ibu mengajar di SD, SMP, SMA ya? SD Pak. Oh, di SD. Nah, di tempat Ibu mengajar kan pembelajaran abad 21 itu menuntut seorang guru itu harus memiliki kompetensi ya, atau memiliki dalam rancangan-rancangan pembelajarannya harus ada tahapan atau keterampilan ya, berpikir ya, tingkat rendah maupun tingkat tinggi ya. Khususnya di tempat yang Ibu bertugas, tingkatan hot di sini sudah sampai C berapa? Baru C4 Pak, menganalisis. Menganalisis. Ya. Sudah nyampe menganalisis. Kira-kira ada permasalahan atau ada hambatan-hambatan ya sehubungan dengan menganalisis dari materi yang disampaikan itu? Untuk menganalisis susah begitu Pak ya. Paling anak alhamdulillah lancar, cuman pada saat penyampaian mungkin pakai bahasa daerah gitu Pak ya. Jadi kita harus ngerti juga. Terus kadang malu-malu juga untuk menyampaikan, tapi di situ anak sudah mulai berani ya. Selama ini yang saya mengajar di tempat saya bertugas begitu Pak. Alhamdulillah. Oke, Ibu tugas di mana Ibu? Saya di Melawi Pak. Masuk di Melawi ya? Ya. Di Melawi ya. Untuk literasinya gimana Bu? Untuk literasi paling membaca itu Pak, karena di sana anak pun susah sinyal juga gitu Pak ya, listrik juga setengah hari, jadi anak paling untuk baca buku paket gitu Pak, buku paket yang disediakan. Terus paling itu perpustakaan yang masih ada buku-buku yang bisa dibaca begitu Pak, atau modul yang dari saya berikan, kadang saya beri tambahan gitu Pak untuk materi yang disampaikan. Karena sangat penting ya literasi ya, literasi numerasi sangat penting, harus sebagai pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam ya, kajiannya. Saya kira mungkin itu saja dari saya, Prof. Saya kembalikan ke Prof. Baik. Ya, terima kasih Pak Eka. Bu Miniarti. Iya Pak. Lulusan dari mana? Saya. Lulusan dari mana? Saya 2 jenjang Pak. Dari D2-nya saya di IKIP PGRI Pontianak Pak. Terus saya transfer S1-nya di IKIP Budi Utomo Malang Pak. Oh, lulusan Malang ya? Iya Pak. Oke, tadi sudah ditanyakan Pak Eka tentang literasi. Literasi itu literasi apa saja? Tadi yang dijelaskan hanya literasi teori ya. Besar pada literasi teori. Ada enggak jenis literasi lain? Jenis literasi lain mungkin anak cuman memahami mungkin Pak ya dari segi kita menyampaikan, misalkan sedang praktek gitu Pak. Jadi anak tuh mendengarkan, mungkin literasi dari membaca, bukan membaca ya, memahami kayaknya kita sampaikan begitu Pak. Mungkin untuk literasi dari selain dari modul yang kita berikan, anak juga kadang saya itu kan menggunakan PowerPoint begitu Pak. Jadi mungkin ya itu semua literasi teori ya. Ya. Apapun pengembangannya, berapa macam jenis-jenisnya, sumbernya. Pernah dengar literasi fisik enggak? Belum Pak. Orang olahraga, betul-betul dari olahraga kan? Iya Pak. Itu miskin, orang olahraga banyak ya masih belum kaya dengan pengetahuan Pak ya. Pak Iptek. Iya
Jadi di olahraga itu ada literasi fisik. Gitu, Kak. Literasi fisik itu bermacam-macam gerak, bermacam-macam cabang olahraga. Sekarang ini ya cabang olahraga banyak sekarang tambah. PON yang akan datang ini menjadi banyak sekali. Jadi literasi fisik adalah pengembangan dari gerak manusia yang bisa dilakukan dan bermanfaat. Itu kemampuan dari orang-orang yang pintar menciptakan itu. Dan orang penjas harus tahu, harus bisa. Idenya itu memperkaya gerakan-gerakan fisik. Seperti senam aerobik itu kan macam-macam. Itu literasi fisik itu. Oh iya Pak, alhamdulillah. Berbagai macam aerobik yang dilakukan orang. Iya Pak ya. Kita waktu kuliah tidak ada, tapi sekarang ini ada senam aerobik yang macam-macam gaya. Itu kepintaran dari orang menciptakan gerak. Itu literasi. Ya. Jadi mini arti juga harus bisa seperti itu. Jadi tidak membosankan dari tahun ke tahun itu, gitu kan. Lagi orang-orang muda itu pasti kreatif lah. Bagaimana mengadakan, menciptakan, membuat, ya, yang jelas gitu, bermanfaat, Pak, ya. bermanfaat, menarik dan orang suka. Itulah literasi fisik itu harus dipahami orang-orang olahraga. Dan buat SD itu menarik buat mereka jika nggak pernah dilihat gitu kan. Kok enak dibarengi dengan musik. Iya Pak ya. Kita alhamdulillah Literasi fisik. Ya, saya juga lihat yang di YouTube biasa kan Pak ada yang baru-baru kayak senam irama, yang paling banyak saya lihat itu senam irama Pak, berbagai macam Iya. ya Pak ya. Iya. Jadi banyaknya cabang olahraga di PON yang akan datang itu karena orang menciptakan berbagai cabang olahraga. Itu tadinya belum ada, jadi ada. Nah, orang yang pintar. Semua cabang olahraga yang muncul sekarang ini kan karena daya, upaya berpikir, kreativitas orang-orang untuk mengadakan itu, membuat itu. Itu namanya literasi fisik. Jadi kita itu literasi teori, literasi fisik itu harus tahu. Umumnya orang literasi teori kan. Oke, coba sebutkan dulu urut-urutan desain dari RPP. Saya pertama-tama dari yang tahap intinya begitu Pak, atau bagaimana? Ya, pokoknya isi RPP itu apa saja. Siapa? Pertama-tama dari KI-nya, KI 1 sampai KI 4, dari KI 1 itu tentang itu Pak, yang agama itu Pak, yang berdoa begitu Pak. Terus kedua sosial, keterampilan, pengetahuan dan keterampilan. Terus masuk ke IPK, ya, IPK yang ada itu Pak, tentang saya kebetulan untuk di RPP saya ngambil 3.4 Pak. 3.4 itu tentang materi kebugaran. Di sini materi kebugaran saya dari menjelaskan, menganalisis. Itu penjabarannya. Iya Pak. Pokok-pokoknya dari mulai dari atas, dari kopnya, dari judulnya sampai ke bawah terakhir. Iya, Pak. Apa gitu. Dari yang dari yang pertama ya. Dari identitas sekolah Pak, identitas sekolah, terus itu KI 1 sampai KI 4, IPK-nya, terus tujuan pembelajaran, media, bahan ajar, sumber, dan materi yang akan disampaikan seperti yang tentang materi kebugaran gitu Pak. Terus masuk ke itu instrumen penilaian Pak. Tahap penilaian, ya penilaian di situ ada penilaian efektif, kognitif dan psikomotor. Terus masuk ke lampiran. Lampiran itu ada lampiran tentang media, alat yang digunakan, itu bahan ajar, dan instrumen penilaian begitu Pak. Ya, oke. Di tujuan pembelajaran ya, tentu berisikan apa yang dikehendaki dari
pembelajaran penjas orkes terhadap siswanya? Untuk Apa tujuan saja tujuan yang diharapkan terbentuk? setelah maaf ya, setelah peserta didik mempelajari tentang setelah melihat tayangan atau video yang sudah ditampilkan oleh guru peserta Ya, didik ya. Cara umum apa menjadi tujuan? Dalam RPP itu kan ada tadi tujuan. Apa saja yang menjadi tujuan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dari semua jenjang pendidikan SD, SMP, SMA itu sama. Apa saja yang menjadi arah penjabaran dari tujuan pendidikan secara umum yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Nah, untuk di Penjas itu tertera di dalam tujuan pembelajaran. Apa saja ranahnya? Yang ABC itu ya Pak, maksudnya atau anak-anak mampu melakukan gerak itu. Nggak tahu, makanya ditujukan kepada itu ya. Pendidikan jasmani olahraga kesehatan ditujukan kepada bagaimana manusia itu memiliki. Jadi kalau sesuai dengan yang saya itu Pak, sepengetahuan saya Pak, anak-anak mampu untuk melakukan gerak begitu Pak, atau memahami dari itu? Ya singkat saja apa enggak? Penjabarannya silakan nanti. Ya, dari 3 ranah atau domain itu apa itu? 3 domain tujuan pendidikan. Yang ini Pak, afektif, kognitif, psikomotor begitu Pak? Ya itu, jadi orang cerdas ya membuat manusia Indonesia itu menjadi orang-orang yang cerdas. Kemudian memiliki keterampilan yang luar biasa bermanfaat, berguna di dalam peran dan fungsi hasil pendidikan sehingga dia berdaya guna, hebat ya. Baik yang terakhir harus dikendalikan oleh domain afektif atau attitude. Nah, itu harus menjadi tujuan pendidikan. Semua tujuan pendidikan mengarah ke sana. Dan itu harus seimbang, memiliki fungsi yang menyeimbangkan. Misalnya, siswa dididik supaya cerdas, pintar, IQ-nya hebat. Terus dia terampil juga di dalam segala aspek kehidupan yang dituntut sehari-hari. Tapi harus ada keseimbangan. Dia memiliki memiliki keseimbangan untuk bisa mengendalikan diri, menghormati orang, ya, bahwa dia hidup untuk semua orang, untuk dirinya, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Nah, kalau tidak ada unsur itu kan bisa jadi muncul orang-orang hebat, pinter, terampil, tetapi menurut dia pribadi atau kelompoknya dialah yang benar kan gitu. Itu yang nggak benar itu. Semua manusia pinter. Ya, semua manusia saling memerlukan antara satu dengan yang lain. Bukan hidup untuk diri sendiri atau kelompoknya. Inilah perlu ranah atau domain afektif. Pengendalian diri atau tahu diri. Dia juga diperlukan dan dia memerlukan orang lain. Iya, itu tujuannya menjadi manusia yang utuh. Dia yang diperlukan semua orang gitu. Ya ada keseimbangan. Maka munculnya golongan-golongan haluan kiri, haluan kanan kan tidak diimbangi dengan domain afektif. Ya, menurut dia atau kelompoknya dialah yang benar gitu, orang lain tidak gitu. Maka hidup egois gitu Pak ya. Ya, teroris itulah, itu kan pintar semua itu. Iya Pak. Kelompok-kelompok. Menciptakan alat begitu kan Pak, tapi alatnya ibaratkan kemampuan dalam itu kurang gitu Pak ya. Iya, itu saya bilang tadi, menurut dia atau kelompoknya yang benar itu dia. Orang lain itu tidak, gitu kan. Maka harus ikut saya. Maka karena tidak ikut sehaluan dengan dia, maka dibunuh lah, diapain lah kan gitu kan, dibom lah.
Nah, kan orang-orang pinter tuh bisa menciptakan bom dan terampil kan gitu. Iya. Dua domain itu dikuasai, tapi domain tadi attitude-nya tidak. Nah, itu yang saya bilang tadi harus seimbang. Pendidikan jasmani diarahkan ke sana. Bermanfaat, dia diperlukan oleh semua orang senang ya gitu kan. Itu maupun kelompoknya. Itu aja. Oke, Miniarti. Ya Pak, terima kasih Cukup. banyak Itu beritahu cepat. Profesor. Oke ya, beritahu cepat dengan yang lain supaya segera masuk ke ruang ujian. Ya, Pak. Mohon maaf, terima kasih banyak Prof dan Pak Eka. Saya mohon izin keluar Pak ya.